Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaharudin, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama, batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Mata pelajaran Geografi, NIM 2530145. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 1 Sumba Barat kelas 11 dengan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ini pelajaran apa ya? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 11A ya? Ya. ID apa? Anda ini? Anugrah Sapitra. Sakit ya? Arjuna Saputra. Melalui itu geografi. Terus yang kedua itu ada kreatif atau topologinya Pak. Topografi. Topografinya. Kemudian Terus ada faktor geologi dan sejarah bumi. Terus ada juga kembali nasi. Apalagi kan geografi. ada yang menambahkan? Apa lagi? Tony. Manusia dan adaptasi. Kira-kira kenapa dengan faktor iklim itu bisa menyebabkan tersebarnya flora fauna? Alasannya kok bisa iklim itu bisa menyebabkan persebaran flora fauna dengan adanya iklim? Mungkin beda-beda suhu kan Pak. Jadi kalau itu kan menyesuaikan sama dirinya gitu Pak. Yang mana cocok sama kondisi tubuh mereka. Ya, jadi di iklim itu atau yang dikenal dengan klimatik itu ada panas di situ. Ya, jadi intinya faktor edapik juga sangat mempengaruhi. Karena pH tanahnya, kandungan tanahnya itu mempengaruhi persebarannya. Kemudian yang ketiga ada indikator topografi. Nah, topografi itu apa artinya? Ya, jadi ada flora, ada fauna yang bisa hidup di ketinggian. Nah, contohnya ada misalkan Nah, di udara itu. Kambing ini pasti di permukaan bumi. Oh ya. Contohnya ada kambing gunung. Ya, kambing gunung itu hidupnya Di gunung. Hubungan antar spesies dengan spesies itu Pak. Saling saudaraan gitu mungkin. Saling saudaraan. Sepupu satu ya. Predator sama mangsa Pak. Jadi ada yang jadi predator, ada yang jadi mangsa. Ada yang misalnya ada mangsa, tidak ada mangsa tapi ada predator, pasti predatornya Pak, akan ada makanannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk faktor materi kita tujuan dan manfaat dulu. Materinya persebaran. Jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan wilayah biogeografi serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi sebelum ke materi itu kita pretest dulu ya. Ya Pak. Ayo belum? 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali. Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki banyak bioma seperti bioma hutan hujan tropis, savana, pantai, dan padang rumput. Hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan juga curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia, misalnya bunga Rafflesia arnoldii,
Meranti, cendana, anggrek tebu, daun payung, damar, dan lain sebagainya. Welles membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu fauna wilayah barat atau orientalis dan fauna wilayah timur atau australis. Adapun Weber kemudian melengkapinya dengan membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga wilayah, yaitu fauna wilayah barat atau asiatis, kemudian ada peralihan, dan kemudian ada timur atau australis. Nah, bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia? Simak penjelasan berikut. Kita masuk ke Indonesia bagian barat atau asiatis. Flora dan fauna di zona ini tersebar di pulau-pulau bagian barat Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Flora dan fauna di zona ini mirip dengan yang ada di benua Asia. Flora Indonesia bagian barat. Persebaran flora di Indonesia bagian barat dipengaruhi oleh iklim tropis basah dan iklim tropis musim. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Banyak pohon yang tinggi, tumbuhannya lebat dan rapat. Pohon beraneka ragam, tumbuhan selalu hijau sepanjang tahun. Contoh flora di zona ini antara lain adalah seperti gandaria, rotan, majero, meranti, Rafflesia arnoldi, serta anggrek hutan. Kemudian untuk fauna di Indonesia bagian barat kerap disebut juga sebagai fauna oriental. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: mamalia besar, berbagai jenis kera, mamalia air tawar, beberapa jenis burung yang tidak memiliki banyak warna, serta tidak terdapat mamalia terkantung. Contoh fauna di wilayah ini adalah gajah, harimau Sumatera, badak bercula satu, elang Jawa, tapir, orangutan, pesut, dan merak Jawa hijau. Kita menuju ke Indonesia bagian tengah atau peralihan. Flora dan fauna di wilayah ini tersebar di pulau-pulau bagian tengah Indonesia, seperti Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Beberapa flora dan fauna di Persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah. Yang pertama ada wilayah barat atau asiatis, yang kedua wilayah peralihan atau wilayah tengah, dan terakhir wilayah timur atau wilayah australis. Ternyata di Indonesia itu masih banyak sekali beragam flora dan fauna yang sangat unik, dan mereka juga menyesuaikan dengan persebaran dan juga kondisi alam yang mendukung kehidupan mereka. Dari saya lihat juga tadi awal-awalnya unik banget, dan saya baru tahu kalau di Indonesia ada kanguru, Pak. Ada lagi? Ya, jadi Indonesia itu seperti yang kalian lihat di video tadi itu sangat banyak aneka. Silakan bentuk tiga kelompok. Tiga kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, gerak. Kemudian kelompok 2 nanti wilayah peralihan. Kemudian kelompok 3 wilayah asiatis, ya. Peralihan mana wilayah australis. Nah, setelah kalian sudah analisis wilayah dan flora faunanya, nanti kalian cari floranya, kalian akan tempelkan di peta. Nah, intinya kalian akan membuat peta tematik. Ya, Pak. Peta tematik itu peta khusus. Jadi khusus tentang persebaran flora dan fauna. Ingat nanti di situ ada yang dikenal dengan garis Wallace dan garis Webernya. Ya, Pak. Nanti bisa ditempel di sini sudah ada garis Wallace-nya, garis Webernya, tinggal tempel. Ya, Ya, Pak. mana garis Wallace-nya di sini, mana garis Webernya. Hanya kelompok 1. Ada F. Ya, apa saja wilayahnya? Wilayah Australis. Apa dari wilayah? Jadi kalian lihat mana Papua, mana kalian belum apa posisinya kan? Ada apa? Kita lihat lagi di dalam peta ya.
Kamu nanti mau Jadi apa sih? Lima. Bagi ini garisnya dari apa wilayah Asiatis atau wilayah Asiatis tadi? Bali ya. garis Tapi masuk tentang dari masing-masing itu berarti andanya nanti di versi yang versi kita ya. Peralihan di mana? wilayah bahasa Asiatis paling luas ya. Tidak apa-apa. Ya, nanti tiap kelompok punya waktu 2-3 menit ya. Ya. Ada pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Indonesia bagian tengah atau peralihan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, di sini langsung saja ya teman-teman semuanya. Ini kita kenal sebelumnya kita sudah mengenal persoalan perorangan fauna di Indonesia terbagi di 3 wilayah. Yang pertama ada Asiatis, yang kedua peralihan, yang ketiga ada Australia. Kita di bagian peralihan, bagian tengah. Ini meliputi masuk ke bagian Sulawesi dan Kalimantan. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara sama mana Bali. Oh ya, tunggu. Oke, di sini ada beberapa hewan yang kita sudah temukan di dalam itu. Ada beberapa yang pertama itu ada dari flora atau faunanya dulu nih. Flora. Ya, flora atau fauna. Kamu bilang hewan kan? Flora ya, flora. Flora di sini kami cuman menemukan ini. Kecil ya. Cengkeh. Ini di bagian masuk ke bagian Maluku ya, provinsi Maluku. Kemudian ada flora yang kedua itu ada pala. Pernah lihat pohon pala? Dilihat mata langsung. Hah? Pala, pohon pala. Yang belum jauh-jauh banyak. Oke, lanjut ke bagian faunanya atau dulu berapa? Oh ya, ini. Ini ada pohon lontar.
lontar. Ah, di sini kami ada konflik sedikit tadi lontar sama jontar. Oh iya. Kenapa disebut lontar? Kenapa disebut jontar? Kelompok terbukaan. Ini mungkin kira-kira dari zona peralihan itu Ya. ada hewan yang menjadi ciri khas endemik ya paling banyak mungkin yang ada di sana Di wilayah kenapa? Dia peralihan. Karena di sini di masing-masing apa namanya wilayah ini dia ini memiliki kayak jadi khusus dan dia mungkin proses persebarannya itu kayak sulit kayak komodo nggak mungkin dia nyebar sampai ke Sulawesi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok wilayah Australis akan mempresentasikan persebaran flora dan fauna yang ada di bagian barat, yaitu meliputi bagian timur yang meliputi kepulauan Paru sama Papua. Yang akan dijelaskan oleh teman kami. Jadi seperti yang tadi dijelaskan tadi, bagian Australis ini adalah bagian timur, yang dimana terdapat dua wilayah, yaitu Kepulauan Paru dan wilayah Papua. Untuk hewan-hewannya sendiri, yaitu identik dengan hewan-hewan yang berkantung. Terus yaitu di burung-burungnya itu dia kecil, tapi dia berwarna, dia cantik, berwarna cantik. Dan warnanya di sini ada cendrawasih yang terdapat di Papua, bisa ada kanguru. Ada kanguru ini ada dua macam, ada kanguru tanah sama ada kanguru pohon. Itu ini milik kanguru, tapi bukan kanguru, namanya wallaby. Ini burung kasuari. Dia yang suka nendang orang. Habis itu ada landak, ada burung kakatua juga, ada landak lagi. Oh, keluarnya kamu. Untuk daerah Australis ini ada kayu putih khasnya, terus ada buah merah juga, terus ini pohon botol. Perkenalkan? Oh iya, konteks ini kalau botol kenapa ada di balik pohon botol? Karena waktu itu saya pernah baca penelitian, yaitu kan di daerah yang kering ya. Nah terus kalau kita ketemu pohon ini kalian haus, coba di apa namanya? Di belah. Nah nanti itu dia keluar kain, makanya jadi balik pohon botol. Ya, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ada. Mungkin dari kelompok yang Langsung saja ke floranya ya. Apakah di Papua aja langsung di Papua ini mungkin floranya ini lebih identik dengan di mana? Di fisiknya, pokok endemiknya di bagian Papua. Flora. Ya. Baik, untuk daerah Australis ini dia daerah yang kering. Kering tapi lemak. Contoh khasnya ini ada pohon botol. Maka dia akan tumbuh di daerah-daerah kering. Terus ada juga buah merah khas banget dari Papua. Di daerah lain tidak akan ditemukan buah merah. Terus ada kayu putih, anggrek Papua. Karena kan daerah ini anggrek ini kan macam-macam. Khas banget dari Papua ini anggrek Papua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok wilayah Asiatis, yaitu Indonesia bagian barat, akan mempresentasikan apa saja sih persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah Asiatis barat tersebut. Kepada moderator pertama, Rian, dipersilakan. Oke, izinnya teman-teman ya, jangan tenang tegang santai aja sama kelompok kita ya. Tapi sebelum itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon izin ya teman-teman, kebetulan kita menetapkan wilayah Asiatis. Ya, itu tahu. Jadi ada kesedihan sosial yang kita temukan di wilayah Asiatis ini. Harimau Sumatera. Faktanya atau fakta ini? Di daerah Asiatis banyak sekali hewan-hewan itu diburu. Terus tumbuhannya juga dipotong-potong untuk pembangunan. Padahal wilayah Asiatis merupakan wilayah yang menyumbang flora dan fauna yang terbesar di Indonesia. Nah, jadi
Kita sedih, sangat disayangkan ya teman-teman. Padahal di Asiatis sangat beragam sekali. Kalau kalian suka di alun-alun mungkin atau di taman-taman sering ketemu orang yang pakai gerobak itu jualan apa itu? Kopi. Ah, di sini juga banyak kopi. Gitu. Iya, oh ya, benar sih. Sumber. Nah, terus kalau kalian apa ya? Orang hutan juga itu sering diburu. Dan kalian tahu bunga yang paling bau di Indonesia? Ada yang tahu? Bunga apa? Atau bahasa Indonesia bunga apa? Ada di sini. Semuanya mungkin dari satu masing-masing. Satu pertanyaan. Kalian? Boleh. Ada nggak ciri khas identik dengan fauna yang ada di wilayah Asiatis? Oh, tentunya banyak. Gini, istrinya menjawabnya. Jadi di daerah ini kebanyakan fauna yang paling identiknya itu fauna yang memburu gitu. Seperti kita lihat, predator ya, betul. Ada singa, ada singa, ada harimau, ada buaya. Oh ini. Ini ada badak, terus ada apa nih? Ini pokoknya banyak. Jadi yang dari ciri khas itu mereka ini saling memburu gitu. Karena luas juga wilayahnya gitu. Itu menyebabkan fauna di sana itu suka memburu. Coba gini. Oke, mungkin itu aja. Bisa ditutup gitu deh. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kami dari kelompok Asiatis ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi persebaran flora fauna di Indonesia, siapa yang bisa mengusulkan? Saya Pak. Ayo, jawab. Bisa. Jadi teman-teman, dari pembelajaran kita barusan, kita dapat menyimpulkan bahwa persebaran flora dan fauna Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi, yaitu faktor iklim, faktor tanah, serta faktor biotik, sehingga menyebabkan terjadinya persebaran wilayah yang terdiri dari 3 wilayah, yaitu wilayah Asiatik, terus wilayah peralihan, dan wilayah Australia. Dan kita juga sudah mengetahui flora dan fauna apa saja yang ada di bagian wilayah-wilayah tersebut. Dan kita juga mengetahui ciri-ciri dari setiap wilayah, apa yang identik dari wilayah tersebut. Mungkin itu ada yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan terima kasih juga untuk pembelajaran kita. Nah, itu kesimpulannya. Sebelum kita ada pertanyaan? Sudah, tidak ada. Jadi intinya dalam pembelajaran persebaran flora fauna di Indonesia, kita harus bisa menjaga kelestariannya, ya. Nah, dengan menjaga kelestarian flora, kelestarian fauna, kita dapat manfaat di situ. Seperti yang kita sampaikan tadi sama kelompok Asiatis, wilayah Sumatera sudah terkena bencana di situ. Bencana banjir. Itu diakibatkan karena floranya itu, pohon-pohonnya itu ditebang. Hutan-hutan yang sangat luas di wilayah Sumatera itu banyak ditebang. Atau illegal logging di situ. Diubah menjadi pertanian, ditanam kelapa sawit. Sedangkan kelapa sawit itu dia berakar serabut. Kalau dia berakar serabut, dia tidak pegangan untuk tekanan itu kurang. Nah, jadi mengakibatkan banyak bencana yang dialami Sumatera. Memang dia pohon, tapi dia berakar serabut. Untuk menahan air dan sebagainya itu kurang kuat. Seperti yang Pak jadikan tadi proses ya. Nah, dari harap bisa 100. Lupa. Pak,
lanjutannya itu, ini kan masih tiga yang bisa cabut untuk pertanyaan matematiknya. Nanti kalian di rumah bisa buat ya, pakai ya bisa pakai yang itu flag, buat taruhnya teropong ya bisa. Kemudian tempel flora sama faunanya. Nanti kita lihat mana kreasi yang paling bagus di situ ya. Jadi untuk itu apa hal baru yang kalian pelajari setelah kalian pelajari? Banyak fauna yang baru tahu. Apa? Hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan endemik yang baru kita ketahui. Kayak contohnya itu tadi yang disebutin kelompok 2 yang apa tadi? Hah? Yang mana? Betul. Betul. Yang mana? Boni, pala, oke. Pohonnya bodi itu baru kita tahu. Oh, ini Ada pohonnya bodi. di wilayah. Di wilayah Selalihan. Kalau yang lain, Apa Pak? apa hal baru yang Baru tahu ada aku. di Indonesia? Tahu kan hanya di Australia, di Papua juga. Ada lagi? Babi rusa. Ah, itu ya. Babi tapi rusa. Ternyata ada babi rusa ya. Kira hanya ada babi, ada rusa. Ternyata ada babi rusa. Di wilayah. Dari pembuatan peta tematik tadi, apa kesulitan yang kalian hadapi? Ini Ada apa kesulitan dari kelompok keberanian? Ya kita jujur aja Brian. Ada Di wilayah kelompok. ya peralihan ada. Mungkin di semua wilayah Asiatis ada Australis. Kita baru pertama kali tahu nama tahu nama flora dan faunanya Pak. Dari ya biasanya kita apa ya ini nggak tahu namanya. Pas kita ngambil nggak ada namanya kan Pak. Kita bingung apa ya baru Ya. itu kesulitan luar biasa. Karena kan kita kayak udah tinggal di wilayah ini, kemudian kita cuma mengenal di beberapa hewan dan flora dan fauna aja. Sedangkan masih banyak di wilayah lain juga Pak. Makanya kita baru tahu namanya saja, nama dari segi nama. Belum persebarannya lagi masuk. Dulu dari hasil pembelajaran pada hari ini. Nah, ini untuk kebaikan kita semua ya. Ya, Pak. Nah, kalian dapat ilmu, Pak dapat memperbaiki proses atau strategi pembelajaran. Ada masukan buat Pak Guru untuk Nggak ada cukup udah bagus Pak. Kita kasih tepuk tangan dulu. mungkin dari kelompok ini untuk saran buat Pak? Kelompok ini? Mana? Jadi terakhir jangan lupa untuk dibuat peta tematik secara ya. Jadi bisa seropom bisa, kemudian dari refleks, kemudian kalian pakai kertas-kertas yang ya koran, kemudian kalian buat petanya dari koran, nah, kemudian kalian tempel flora sama faunanya. Jangan lupa kalau di sini kan ada legendanya. Ya, nah, kalian tambah nanti legendanya. Ya, Pak. Mungkin kalian taruh babi rusa. Itu legenda-legenda biasa ya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Intinya jaga kelestarian Flora dan fauna. Sudah tutup semua ya. Sekarang, aduh. Ya, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran geografi pada siang atau pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Majelis. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses semua. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima